Wanita misterius 10. Jam 10 mereka berpamitan pulang karena sudah lebih dulu janjian akan mampir ke pasar nanti sekitar jam 10. Semoga saja pasarnya masih buka. Dan ternyata sudah banyak yang tutup, hanya ada beberapa yang masih buka. Mereka membeli bumbu-bumbu dapur dan tahu kerupuk sebab untuk ikan dan ayam sudah tidak tampak lagi penjualnya. Mereka diberitahu jika pasar buka mulai subuh sampai jam 9. Full seminggu tanpa libur. Bersyukur masih ada beberapa penjual makanan berat yang masih buka. Narendra memutuskan untuk makan siang di sini saja. Untuk melewati jembatan lagi, mereka tidak berani lebih memilih basah-basahan lewat sungai yang kebetulan tidak terlalu dalam, cuma sepinggul orang dewasa. Hanya para lelaki yang melewati jembatan dengan membawa belanjaan di punggung. Tadi saat di pasar mereka membeli tas untuk meletakkan belanjakan supaya memudahkan menyeberangi jembatan. Yah, basah semua. Kita mampir sekalian ke air terjun sekalian basahnya. Kasihan mereka mau sekolah sampai segininya. Kan berbahaya. Katanya sudah hampir sebulan belum ada perbaikan. Bagaimana kalau kita yang bangun jembatan sebelum balik ke kota? Yang penting motor bisa lewat dan sekalian itu buat jalan yang melewati hutan sepertinya tidak terlalu jauh. Lumayan gak banyak-banyak betul biayanya. Kasihan jika anak-anak ada apa-apa di hutan. Orang tua mereka biar bisa antar jemput atau setidaknya bisa naik sepeda berangkatnya. Usul Narendra dan disambut positif oleh teman-temannya. Bagus itu. Pasarnya juga. Jalan ini kelak memudahkan ibu-ibu kalau ingin ke pasar. Tanpa dirasa sampailah mereka di air terjun yang terlihat dari belakang rumah tempat tinggal sementara mereka. Satu kata sangat indah dan segar airnya. Meski jam sudah menunjukkan pukul 11 siang tapi sama sekali cuacanya tidaklah sepanas kota Jakarta. Para gadis sibuk bermain air di dekat air terjun. Air terjun di sini tidaklah terlalu tinggi. Lumayan, kedalaman airnya pula tidak lebih sepaha orang dewasa. Hanya Vika yang sibuk mengetik di gawai yang tadi dititipkan ke Dita duduk di pohon tumbang di atas sungai yang sudah berubah warna kehijauan karena banyaknya rumput yang tumbuh sana. Suara gemercik air. Embusan angin, pemandangan yang hijau dan batu-batu besar membuat alur cerita di otaknya mengalir deras. Sedangkan para pujangga-pujangga, Narendra dan Dika sibuk sendiri menangkap ikan di air yang tidak terlalu dalam seakan bernostalgia kembali ke masa kecil. Lumayan buat tambahan lauk, gratis. Faki tidak ikut teman-teman lelakinya yang heboh sendiri. Hanya duduk di atas batu merendamkan kaki sesekali membasuh tangan dan wajah dengan air segar ini. Ah, biur. Tawa semua menggema membelah suara deruan air terjun melihat Fakih yang kaget campur panik tidak mau basah bajunya. Tiba-tiba kedua tangan ditarik masuk ke dalam sungai saat ia membasuh wajah oleh dua teman durjananya. Parah kalian. Maki Fakih kesal sampai telinga kiri kemasukan air. Menyugar rambut yang menutupi dahi ke belakang dan saat itu pula Dita yang beratnya tidak kaleng-kaleng meloncat ke punggung menenggelamkan lagi ke dasar sungai. Balas dendam pun berlanjut, kejar-kejaran ketiganya di dalam sungai saling menenggelamkan satu sama lain selayaknya anak kecil bermain tanpa beban. Mata Vika tanpa sengaja menangkap wanita itu lagi dengan pakaian yang masih sama tersenyum mengintip di belakang pohon seakan ingin bergabung tapi takut. Kok, bajunya masih itu? Gumamnya di hati dengan alis menyatu bertanya-tanya. Tapi tidak berselang lama gadis tersebut pergi begitu saja mungkin tidak ingin mengganggu. Sudah zuhur. Pulang yuk. Mereka pulang melewati rumah Pak Arman yang semalam memberi mereka makan. Vika yang teringat kejadian subuh tadi mengajak mampir sebentar. Maaf, Pak, tadi subuh Kak Andin berdiri di samping rumah. Apa ada yang bisa kami bantu? Beliau gugup. Tidak seperti kemarin-kemarin bahkan sama sekali tidak mengizinkan mereka duduk di teras meski cuma basa-basi. Pintu juga seakan ditahan agar tidak terbuka melebihi tubuh beliau yang berdiri menutupi dalam rumah. Mereka juga sadar diri dengan kondisi baju mereka. Pasti menolak jika diajak duduk meski di teras di kursi kayu panjang tapi seperti merasa janggal. Tidak biasa, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Penampilan beliau juga berbeda. Yang biasanya selalu rapi daripada warga lain tapi kali ini sangat berantakan tidak terurus. Padahal baru semalam mereka bertemu. Kenapa berubahnya cepat sekali? Mungkin kamu salah lihat. Istri saya baik-baik saja lagi tidak enak badan. Beristirahat di kamar dari semalam.
ucap beliau belepotan. Semalam, tanya Vika bingung dan khawatir. Sepertinya kakak baik lagi dalam masalah butuh bantuan tapi apa? Maaf, saya sedang sibuk. Permisi. Mereka semua saling bertatap muka tidak percaya akan perubahan mendadak kepala desa di desa ini. Kakak subuh tadi lihat istrinya Pak Arman. Iya, maaf. Kakak bohong cuma tidak ingin kalian takut. Dita mengangkat dagu ke arah samping rumah yang baru dikunjungi memberitahu jika kepala desa sedang mengintip di celah gorden yang dibukanya sedikit. Kok, aneh gitu? Seperti ada sesuatu. Mencolok banget. Memang istrinya Pak Arman kenapa? Kak, kok sampai kakak tadi pagi ketakutan begitu? Akhirnya Vika jujur bercerita semua yang dilihatnya subuh tadi tanpa ada niatan mengurangi, mengubah ataupun memotong. Tadi subuh saat kakak mengetik di belakang, kakak lihat istrinya Pak Arman berdiri di samping rumah menatap ke kakak. Aku kiranya Pak doang tapi saat kakak sapa balik hanya diam berdiri mematung cukup lama. Wah, ini sudah benar-benar tidak beres. Nilai Dita. Sudah biarin, kita cuma pendatang. Jangan ikut campur. Ingat tujuan kita ke sini. Hanya untuk berlibur gak usah mencari masalah. Potong Narendra mengingatkan teman-temannya agar tidak melangkah lebih jauh ikut campur urusan warga yang penting tidak merugikan.